Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Jumat biasa pekan ke-9. Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 37. Di sana kita bisa merenungkan tema hubungan Yesus dengan Daud atau Yesus dan Daud. Di sini Yesus menyampaikan kepada orang banyak bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Hubungannya bagaimana ahli Taurat mengatakan Mesias anak Daud, sementara Daud sendiri mengatakan di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan, mengatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai semua musuhmu kutaruh di bawah kakiku. Daud sendiri menyebut dia Tuhan. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini satu pernyataan Yesus yang ingin meyakinkan banyak orang bahwa dia adalah Tuhan. Daud sendiri menyebut Tuhan. Dan disinilah sebenarnya relasi antara Daud dengan Yesus adalah pertama-tama relasi dari sisi hubungan darah, keturunan manusiawi, kena pada Yusuf. Tetapi secara rohani, Yesus sudah ada sebelum Daud. Bahkan Daud menyebut sebagai Tuhan. Semua musuh diletakkan di bawah kaki Yesus. Semua musuh diletakkan di bawah kekuasaan Yesus. Yesus menunjukkan kekuasaannya, menyampaikan betapa dia beda. Dia bukan anak Daud. Secara rohani, dia adalah Allah. Secara rohani, dia adalah Tuhan. Secara rohani, dia adalah Mesias yang menaklukkan semua musuh dan kekuasaan kegelapan di bawah kakinya. Dan kita bersyukur mengimani Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bersyukur mengimani Yesus yang mengalahkan semua musuh, menempatkan di bawah kakinya, tidak berdaya. Kita bersyukur mengimani Yesus yang memiliki kuasa sebagai Allah, anak Allah. Dan dengan kekuasaan yang demikian, mari kita juga mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan Yesus agar kekuasaan itu sungguh berdaya dalam hati kita, membuka hati kita supaya mengalami kekuasaan yang begitu dahsyat itu. Membuka hati kita supaya mengalami kemurahan dan kelimpahan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Di tengah segala keterbatasan kita, di tengah segala kelemahan kita, di tengah segala sakit penyakit kita, di tengah segala kerapuhan dan dosa-dosa kita, kita letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dialah yang berkuasa untuk mengangkat kita, memusnahkan kekuatan-kekuatan jahat, dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah semartabat dengan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang telah Engkau utus sebagai Mesias yang menundukkan kekuasaan-kekuasaan kegelapan, yang menundukkan kekuasaan maut, mengalahkan kekuasaan maut, yang menegakkan kekuasaannya dengan menempatkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Terima kasih Bapa atas kemurahan dan begitu besar kasih-Mu bagi kami, bagi umat manusia, bagi dunia ini, sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu
agar kami sungguh-sungguh menyadari, kami sungguh-sungguh memahami, kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada kekuasaan Yesus Kristus Putramu, agar dipimpin dan dituntun olehnya menuju kepada Bapa di sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turut dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.